Setelah dijajah ratusan tahun oleh Belanda, kemudian diduduki Jepang selama 3 tahun, Indonesia akhirnya menyatakan diri sebagai negara berdaulat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Namun, ikrar kemerdekaan pembuka lembaran sejarah baru bagi Indonesia itu tidak serta-merta berjalan mulus. Indonesia tidak lantas terbebas dari segala persoalan. Beragam konflik masih terjadi yang disebabkan berbagai intrik. Di Tasikmalaya misalnya, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, ada 3 negara yang memiliki entitas serupa. Berdiri di tanah yang sama, yaitu tanah Sunda, dan didukung oleh bangsa yang sama pula, yakni bangsa Sunda. Ketiga negara itu adalah Republik Indonesia, Negara Pasundan, dan Negara Islam Indonesia. Kurang dari 2 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pada 4 Mei 1947, berdirilah Negara Pasundan yang diprakarsai mantan Bupati Garut Surya Kertalegawa. Itu merupakan strategi yang dilakukan oleh Belanda dalam melemahkan kedudukan pemerintahan Republik Indonesia. Ada dualisme di dalam Negara Pasundan. Pertama, negara bentukan Surya Kertalegawa yang pro-Belanda. Kedua, Negara Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat III yang dilaksanakan pada 23 Februari sampai 5 Maret 1948. Dalam konferensi tersebut, Wiranata Kusuma yang pro-republik ditunjuk sebagai wali negara. Kendati tugas Negara Pasundan ini sempat hidup dan didukung banyak kelompok, namun umurnya tidak terlalu panjang. Di usianya yang baru menginjak 3 tahun, sikap-sikap kontra mengkristal dan menentang keberadaan Negara Pasundan. Di Tasikmalaya, penentangan itu diantaranya dilakukan oleh para lurah. Pada 15 Januari 1950, lurah-lurah sekabupaten Tasikmalaya menggagas pertemuan untuk membicarakan secara serius sikap mereka terhadap Negara Pasundan. Mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka dengan Negara Pasundan dan menyatakan dirinya sebagai lurah Republik Indonesia. Pada 8 Maret 1950, diadakan sidang penentuan suara rakyat Jawa Barat yang digelar di bekas gedung Parlemen Pasundan. Dihadiri 159 wakil dari berbagai golongan dan wilayah, termasuk perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya. Para peserta satu suara untuk membubarkan Negara Pasundan. Syahdan, Jawa Barat menjadi bagian Republik Indonesia. Selain Negara Pasundan, di kurun waktu yang sama, didirikan pula Negara Islam Indonesia atau Darul Islam
atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Negara bentukan Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo ini diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda dengan negara Pasundan, keberadaan negara Islam Indonesia mampu bertahan lumayan lama. Untuk mempertahankan eksistensi negaranya, Kartosuwiryo beserta jajaran dan anggotanya bergerilya di hutan-hutan. Itu dilakukan demi menyelamatkan diri dari gempuran militer Republik Indonesia. Namun, setelah 13 tahun berdiri, keberadaan DITII akhirnya tumbang juga. Melalui operasi Pagar Betis pada 1962 yang dilakukan militer dan didukung rakyat sipil, Kartosuwiryo beserta jajarannya berhasil ditangkap.